Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana cara membaca sinyal-sinyal peringatan stroke yang seringkali kita abaikan. Anggap saja ini adalah pengetahuan pertolongan pertama yang bisa menyelamatkan nyawa orang terdekat kita. Kalimat ini kedengarannya emang dramatis ya, tapi ini bukan buat nakut-nakutin. Ini adalah cerminan betapa liciknya stroke bisa datang kapan aja tanpa permisi. Tujuannya adalah supaya kita benar-benar waspada sama setiap sinyal yang diberikan tubuh kita. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami si musuh licik ini. Kita mulai dari sifatnya yang suka menipu, lalu kita kenali peringatan dari kepala dan tubuh, petunjuk-petunjuk tersembunyi dari perilaku, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan saat sinyal itu muncul. Oke, kita mulai dari kesalahan terbesar yang sering kita buat. Kita pikir stroke itu datangnya tiba-tiba, kayak disambar petir di siang bolong. Padahal, seringkali ada hitung mundurnya. Tubuh kita itu bisa ngasih sinyal sampai sebulan sebelumnya loh. Tapi ya itu, kita seringnya nganggap itu cuma kecapean biasa. Pasti sering kan dengar atau bahkan bilang, ini cuma masuk angin, atau salah bantal kali ya, atau yang paling gampang, maklum, faktor U. Nah, itu sebenarnya cara kita buat nenangin diri sendiri. Padahal tanpa sadar, kita mungkin lagi ngabain hitungan mundur dari sebuah bom waktu di dalam otak kita. Oke, mari kita mulai dari pusat komando tubuh kita, yaitu kepala. Anggap aja otak kita ini kokpit pesawat. Kalau di kokpit ada yang error, wah, seluruh pesawat bisa celaka kan? Nah, sama kayak tubuh kita. Tanda-tanda di area inilah yang seringkali jadi sinyal paling awal. Tanda pertama ini yang paling dramatis namanya sakit kepala sambaran petir atau thunderclap headache. Kenapa namanya gitu? Karena rasa sakitnya itu datang tiba-tiba, boom! Dalam waktu kurang dari semenit, rasa sakitnya udah di puncak, parah banget. Banyak yang bilang rasanya kayak kepala lagi dijepit pakai cengkeraman besi. Ini beda banget sama sakit kepala biasa. Ini adalah kisah nyata Pak Herman yang mengira ini cuma kolesterol tinggi, sebuah kesalahan yang fatal. Tanda kedua, vertigo mendadak. Eits, ini bukan pusing atau vertigo biasa yang muncul pas kita ganti posisi tidur ya. Ini namanya vertigo sentral. Artinya, masalahnya bukan di telinga, tapi di pusat keseimbangan otak. Bayangin deh, kamu lagi duduk santai, nggak gerak sama sekali. Tiba-tiba seluruh ruangan terasa berputar kencang. Nah, itulah jeritan minta tolong dari batang otak kamu yang lagi kekurangan pasokan darah. Pernah ngerasa nggak kayak ada tirai hitam yang pelan-pelan turun nutupin salah satu mata kamu, terus beberapa saat kemudian tirainya keangkat lagi? Gejala ini namanya amaurosis fugax. Ini bukan masalah mata biasa loh. Tirai hitam itu sebenarnya gumpalan darah kecil yang sempat mampir dan nyumbat arteri di retina mata. Anggap aja ini kayak peringatan terakhir. Kalau ada gumpalan yang lebih besar, mungkin lagi dalam perjalanan menuju otak. Oke, dari kepala sekarang kita turun ke bagian tubuh. Ini adalah fase di mana tubuh kita kayaknya mulai nggak nurut, mulai berkhianat. Ini terjadi waktu komunikasi antara otak sebagai bos dan anggota tubuh sebagai karyawan mulai putus nyambung. Tanda keempat adalah rasa tebal atau mati rasa yang aneh dan biasanya cuma di satu sisi tubuh. Ini beda ya sama kesemutan biasa yang kalau digerakin dikit langsung hilang. Coba deh tes sederhana ini di rumah. Angkat kedua lengan, tutup mata, terus minta seseorang sentuh kedua tangan kamu. Coba rasain, apakah salah satu sisi terasa lebih tumpul atau kurang peka? Kalau iya, itu lampu merah. Tanda kelima ini jago banget nyamarnya jadi kecerobohan. Coba bayangin skenario ini ya, Anda lagi santai pagi-pagi, megang secangkir teh atau kopi hangat. Terus, entah kenapa, tanpa peringatan, tanpa sebab, genggaman Anda tiba-tiba melemah dan cangkir itu jatuh begitu saja dari tangan. Pertanyaannya, ini cuma ceroboh atau sebuah tanda peringatan yang sangat kritis? Kehilangan kekuatan mendadak di satu sisi tubuh ini, atau yang disebut hemiparesis, adalah tanda jelas kalau otak gagal mengirim perintah ke otot. Jangan pernah anggap remeh hal seperti ini. Tanda keenam ini disebut ataksia. Gampangnya gini, Anda tiba-tiba kehilangan koordinasi. Jalannya sempoyongan, kayak orang mabuk, padahal nggak minum alkohol sama sekali. Sering nabrak dinding atau perabotan. Rasanya itu kayak lagi jalan di atas perahu yang goyang, padahal lantainya rata. Ini artinya pusat koordinasi di otak kecil Anda lagi ada gangguan. Nah, sekarang kita masuk ke gejala yang mungkin paling licik dari semuanya. Kenapa? Karena ini nggak kelihatan secara fisik. Gejala ini nyerangnya ke kepribadian dan cara kita berkomunikasi. Makanya, orang terdekat sering banget salah mengira ini cuma pikun biasa atau masalah psikologis. Tanda ketujuh,
Kesulitan bicara. Ini ada 2 jenis. Pertama, dysarthria. Ini masalah mesinnya. Otot mulut dan lidahnya jadi lemah, makanya bicaranya jadi pelo atau cadel kayak orang mabuk. Kedua, afasia. Nah, ini masalah perpustakaannya. Otaknya sehat, mulutnya bisa gerak, tapi nggak bisa nemuin kata yang tepat. Seperti kisah seorang guru bahasa yang tiba-tiba lupa kata sesederhana sendok pas lagi makan. Kutipan ini bener-bener nangkep inti dari tanda ke-8, perubahan kepribadian yang drastis. Coba bayangkan, orang yang Anda kenal sabar dan tenang, dalam semalam tiba-tiba jadi pemarah atau sebaliknya, jadi apatis banget. Ini sering terjadi karena ada kerusakan di lobus frontal otak, bagian yang jadi rem emosi dan pengatur kepribadian kita. Ini bukan watak, ini adalah kerusakan otak. Tanda terakhir, ini yang sering banget nggak disadari karena terjadinya pas kita tidur. Namanya sleep apnea. Polanya khas banget, ngorok kenceng terus tiba-tiba hening total, nggak napas selama 10-20 detik. Kemudian diakhiri dengan suara kayak orang tercekik pas tubuh maksa buat napas lagi. Pola ini bikin otak kelaparan oksigen sepanjang malam, tekanan darah meroket, dan menjadikan pagi hari waktu paling berisiko untuk terjadinya stroke. Oke, setelah kita tahu semua tanda bahayanya, mungkin sekarang ada sedikit rasa takut. Nggak apa-apa. Sekarang, saatnya kita ubah rasa takut itu jadi sebuah aksi. Pengetahuan ini adalah senjata, dan sekarang kita akan belajar cara menggunakannya. Kalau Anda atau orang di sekitar Anda menunjukkan salah satu tanda tadi, jangan panik. Ingat metode sederhana ini. Di Indonesia, kita kenal dengan S gera. S untuk senyum. Minta orang itu tersenyum, perhatikan, wajahnya miring sebelah nggak? E untuk gerak. Minta dia angkat kedua lengan. Apa salah satunya turun sendiri? R untuk bicara. Ajak dia mengulang kalimat sederhana, bicaranya pelo nggak? Dan yang terakhir, A untuk segera. Kalau ada satu saja dari gejala ini, jangan ditunda, segera hubungi ambulans. Ingat, waktu adalah otak. Kenapa harus secepatnya? Karena ada yang namanya periode emas atau golden period. Kalau pasien bisa tiba di rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam, dokter punya senjata pamungkas, yaitu obat penghancur gumpalan yang bisa membalikan kerusakan. Biar kebayang ya, setiap detik yang kita tunda, ada sekitar 1,9 juta sel otak yang mati. Mati selamanya. Itulah kenapa penting banget untuk mengabaikan mitos-mitos berbahaya, seperti menusuk jari dengan jarum. Itu semua cuma buang-buang waktu yang tak ternilai harganya. Tujuan Anda cuma satu, rumah sakit secepat mungkin. Dan tentu saja pencegahan adalah senjata terbaik kita. Nggak perlu perubahan yang drastis kok, cukup mulai dengan 3 kebiasaan sederhana yang sangat kuat ini. Minum air yang cukup karena ini pengencer darah alami, kurangi garam, musuh utama tekanan darah, dan terakhir bergerak 30 menit sehari. Bahkan jalan santai pun sudah sangat membantu. Sekarang pengetahuan ini sudah ada di tangan Anda. Ini adalah senjata Anda. Tugas Anda sekarang bukan cuma melindungi diri sendiri, tapi juga jadi pahlawan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Jadi, bagikan informasi ini. Satu tindakan berbagi dari Anda mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang.